orang baru mendengar saja Gontor itu sudah wah. Ya. Alhamdulillah saya pernah di sana, pernah belajar, pernah ketemu dengan kiai, para ustadz, ya, para kawan-kawan. Ya, sekarang kawan-kawan ustadz itu alhamdulillah ada yang sudah jadi menteri, ada jadi anggota DPR RI, ada jadi di kedutaan, ada jadi dai, ada macam-macam, ada pengusaha. Alhamdulillah mereka sukses. Sukses. Kenapa sukses? Karena mereka dulu waktu di pondok itu mau dibimbing, mau dibina, mau diajar, mau dituntun, mau dikasih tahu, dan mau melaksanakannya. Itu jadi mereka sukses, alhamdulillah. Kawan-kawan ustaz itu pada sukses. Apakah saya sukses? Ya menurut saya enggak sukses, saya belum sukses, bukan tidak sukses ya, belum sukses. Yang disampaikan ditanamkan kepada santri pondok pesantren Gontor itu sama di Al-Furqan juga, ya, karena satu keluarga, ya, satu warga dengan pondok pesantren Gontor. Yang ditanam itu apa? Cara berpikir yang luas, berpikiran yang bebas. Berpikirnya bebas tuh, bebas dalam arti kata bukan bebas ini ya, bebas terarah maksudnya, bebas terarah. Terus berakhlakul karimah, dedikasinya, ya kan? Itu orang Gontor tuh ya. Terus semangat pengabdiannya, mengabdi pada masyarakat, mengabdi pada Allah, mengabdi pada Rasulullah, mengabdi pada agama, mengabdi pada negara. Itu ciri khas anak Gontor. Ciri khas anak Gontor dan alumni Gontor serta alumni cabang-cabang Gontor. Itu ciri khasnya itu. Identitasnya itu pengabdian ke masyarakatnya luar biasa. Hebat. Ustaz belum bisa itu kayak beliau-beliau itu mengabdi kepada masyarakat penuh. Tanpa dibayar ya, tanpa dikasih honor, tanpa dikasih uang, mereka mau mengabdi. Itu luar biasanya. Luar biasanya anak-anak atau para alumni pondok pesantren modern Darussalam Gontor, dan begitu pula dengan pesantren cabang-cabangnya, baik Gontor 1, Gontor 2, Gontor itu seterusnya, dan ataupun yang pesantren-pesantren didirikan oleh para alumni, termasuk Al-Furqan ini, itu ditanamkan jiwa kemasyarakatan ditanamkan dia, jiwa sosial ditanamkan, jiwa kesatria, ya kan? Jiwa kesatria keberaniannya itu, hanadanya itu ditampilkan betul, ditanamkan betul. Apa hanada itu? Inilah aku, ya. Walaupun kita anak orang tidak punya, orang miskin, nggak punya apa-apa, anaknya orang bodoh, petani, ya. Gak paham apa-apa, tapi anaknya yang ketika dia mondok di pesantren modern Al-Furqan ditanamkan jiwa kesatria, ya kan? Jiwa kemandirian, jiwa sosial, gitu ya. Dari jiwanya patriotismenya tidak kalah dengan orang-orang yang bersekolah atau belajar di pondok-pondok atau di pendidikan-pendidikan, lembaga pendidikan yang terkenal tingkat nasional, tingkat internasional. Tapi jiwa pesantren itu adalah is the best, but number one, ya, number one, ya. Orang nomor pertama itu, dan itu adalah kawan-kawan pesantren. Pengabdian luar biasa, tidak bisa diukur tuh, tidak bisa diukur oleh siapapun, ya, kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang yang di pesantren itu ukurannya lillahi ta'ala. Manusia tidak bisa mengukur, tidak bisa menilai, ya. Ya, orang manusia tidak bisa menilai, bisa-bisa salah nilai. Kalau Allah wal khaliqu, ya, dialah yang pencipta, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan pada dirinya lah, pada Allah segala sesuatu itu kembali, kekuasaan, ya, kemampuan dan sebagainya, ya. Makanya kita diajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah dan milik Allah. Itu yang ditanamkan oleh jiwa pesantren. Inilah spirit building, namanya spirit building, ya. Ya.
Maka saya teringat betul apa yang disampaikan oleh kiai, apa yang disampaikan oleh guru-guru, oleh para pembimbing, ya. Ketika Ustadz di mondok dulu di pesantren modern itu di Gontor Jawa Timur sana, satu kata yang masih teringat sekali oleh saya itu adalah, kalian anak-anakku, kata Kiai, ada almarhum Kiai Haji Imam Zarkashi, kalian anak-anakku di sini bagaikan bintang di langit yang kelap-kelip, menghiasi keindahan malam, menyinari kegelapan. Yang orang sedang berjalan mencari alamat jalan pulang, ya, itu kelap-kelip bagaikan bintang di atas langit yang tinggi, ya kan, menghiasi kegelapan malam. Orang senang dengan melihat bintang itu. Nah, tetapi ketika kembali ke negaranya, ke wilayahnya, ke daerahnya, ke kampung asalnya, Anda bagaikan matahari di siang bolong yang sanggup menerangi jagat raya dan sanggup memberitahukan tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Anda, lingkungan keluarga besar Anda. Itu Kiai Imam Zarkashi bilang begitu. Dan jika malam ketika di kampung kalian, Anda jadilah laksana bulan di siang, di malam hari, ya, menghilangkan kegelapan, menjadi terang. Jika siang bagaikan raja sinar, ketika malam menguasai kegelapan, habis menguasai kegelapan diganti dengan sinar terang bulan yang ada di langit. Itu yang ditanamkan oleh siapa? Oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Betul, Ustaz dulu pernah mengalami ketemu dengan beliau, sempat mendengarkan, sempat bersalaman, ya, dengan beliau itu. Alhamdulillah berkat bimbingan beliau masih tertanam, ya. Anak-anak pesantren modern, pondok pesantren modern itu di di Jidat tuh, di Jidat ada PM. Apa PM itu? Pondok modern, ya, pondok modern, ya. Di Jidat ada pondok, ada PM. Ketika awal saya nggak paham apa PM itu. Setelah saya dewasa, kemudian saya jadi sudah keluar, sudah tidak lagi pondok di situ. Oh, PM itu ternyata pondok modern. Artinya pendidikan, ya, pendidikan ajaran yang disampaikan oleh para kiai, ya, binaan, arahan itu harus melekat masuk ke dalam diri dan menjadi penerang, ya, penerang. Kita harus ingat, ketika kita ingat alumni pondok pesantren Al Furqon, malu kalau berbuat tidak baik, kan? Kalau berbuat tidak senonoh, kita malu karena kita alumni pesantren. Itu yang ditanamkan itu oleh beliau itu. Sampai hari ini saya teringat betul PM itu, PM pondok modern itu. Ya, alhamdulillah saya pernah belajar lah di sana. Walaupun tidak lama, hanya 5 tahun, 6 tahunan saya belajar di sana itu, ya, alhamdulillah. Kemudian anak santri pondok pesantren itu, ya, ditanamkan juga kun aliman wala takun jahilan. Be clever, not be stupid. Be mukmin, don't be kafir. Artinya apa itu? Jadilah kun mukminan, jadilah kamu orang mukmin. And don't be kafir, dan janganlah engkau menjadi orang yang kafir, yang kufur, tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur. And be clever, be scientist, jadilah kamu orang yang berilmu, berpengetahuan, ya kan? Orang yang pandai, pintar,
Don't be apa stupid. Apa stupid itu? Bodoh. Gak ngerti apa-apa. Bingung. Ya kan? Ini kata singkat be clever, be mu'min, ya, and don't be stupid, and don't be kafir. Dua kata ini sangat amat penting untuk berada di hati kalian sebagai generasi mukmin muslim. Maybe you now just young, and you not understand what in the next, whatever the next. You don't be, you maybe you don't understand. You don't know maybe, but after today, when you stop, yeah, when you finish from this school and you be apa alumni, ya, alumni, and you back to your home, back to your mother, your parent, your grandmother, your village or your country, then you will know, you will understand that you is needed by your family and your villagers, your members, ya kan? Jadi ada pesantren itu jangan kalah dengan bahasa Inggrisnya, dengan bahasa Arabnya. Tetapi yang lebih penting daripada itu juga, selain bahasa, adalah moral, akhlak, ya kan? Atau attitude, ya kan? Bagaimana kita menghadapi orang, ya kan? Bagaimana kita menerima orang, bagaimana cara komunikasi dengan orang, bagaimana kita bersosialisasi, berkawan, bersaudara, ya kan? Bagaimana kita cara berkawan, bersaudara, bersahabat, ya kan? Bagaimana sampai cara-cara makan pun itu diajarkan. Sampai cara-cara makan pun itu diajarkan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. If you eat, must you eat by right hand. Jika kau makan, harus gunakan dengan tangan kanan. You don't eat by left hand. Who said? Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to you about it, about the ethics, yeah, about the ethics, how to eat, ya, cara makan, gitu kan? And so drinking. If you drink, must be right hand, don't by left hand. This is forbidden. Ini nggak baik. Kita makan pakai tangan kiri. This is our education in Pondok Modern Al Furqan Tegal Cabe. That Pondok Modern Al Furqan is the best pondok in this world, especially in our country, especially in our village, in our city, Cilangania. No pesantren, no Islamic building, al Pondok Modern Al Furqan, because Al Furqan is the best. Understand? Ya beginilah cara pesantren tuh ya, cara pesantren begitu ya. Terus kemudian selain itu sampai pada
cara-cara tidur pun diajari di pondok pesantren. Sampai tidur juga diajari cara tidur. How if you want to sleep, at what time you will sleep? At 10 o'clock, 8 o'clock, or after praying Maghrib, or after praying Isya? I think no. Every student in this Pondok Modern Al-Furqan sleeping at 10 o'clock. After praying is Isya. After praying Isya, resting, eating. After that, studying. Yeah, until 10 o'clock. So after that, mean you sleep. Go to your bed. Come to your room. Come to your room and sleeping till the morning. And at the 3 o'clock or 4 o'clock, yeah, the manager, security, or maybe a teacher come to your room to stand up you, to wake up you. Ya, datang ke kamar, bangunkan kamu, bangun. Salat subuh. Then you come to the mosque to pray subuh. This is the agenda, the program of Pondok Modern Al-Furqan. Is it right? Yeah. Because you are all now be the manager, or maybe you be the chief of organization, organization of OSAF. OSAF. What is OSAF? OSAF is organization Pondok Pesantren Al-Furqan. You be manager, you chief of this organization, or security, one of you, or finance section, language section. Jadi ini adalah belajar berorganisasi dan menjalankan organisasi itu penting, penting buat masa depan kamu. Belajar hidup di pesantren ini, kamu belajar hidup, karena setelah keluar dari pesantren ini kamu akan hidup, akan menjalani hidup. Nah, di pesantren ini kamu belajar hidup. Bagaimana kamu bertatap muka dengan kawan? Bagaimana kamu bertatap muka dengan orang yang lebih dewasa? Bagaimana kamu cara tidur yang baik? Bagaimana kamu cara mengajak kawan? Bagaimana kamu mencegah kawan dari perbuatan yang tidak baik? Bagaimana mencegah kawan kamu yang melakukan kegaduhan atau berbuat gaduh, keramaian di malam hari umpamanya, atau membuat gaduh di kelas. Nah, di situ kamu belajar hidup. Bagaimana cara mencegahnya? Apakah dengan kata-kata yang kasar, atau dengan apa gitu ya? Atau dengan menarik, atau dengan mengingatkan. Nah, itu di situ kamu akan kamu temui. Dan itu adalah hidup. Ya, setelah kamu paham dari sini, begitu pulang baru akan paham tentang masalah hidup di dunia, ya. Kalau di sini kita belajar hidup namanya. Belum hidup tapi belajar hidup. Kayak Ustadz nih. Ustadz ini belajar hidup di pondok pesantren modern Gontor itu ya lama.
Saya belajar hidup juga di Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, Fakultas Tarbiyah dulu. Itu juga cukup lama juga di situ, berapa tahun ya. Kemudian saya juga belajar dulu di Madrasah Ibtidaiyah di Al-Hariyat ini, ya cukup lama juga ya. Jadi saya alami belajar hidup sampai selesai 1989, baru saya sudah belajar hidup, belajar segala-gala yang saya dapatkan dari dunia pendidikan. Ketika saya pulang berkeluarga, baru saya menjalani hidup. Oh, ternyata hidup itu begini. Oh, ternyata cara bergaul dengan lingkungan itu begini. Oh, masyarakat tuh ada yang begini, oh ada yang begitu. Oh, cara mencari sesuatu itu begini. Oh, cara itu begini. Nah, di situ baru terus ketemulah yang dulu disampaikan oleh guru, yang dulu disampaikan oleh para pengajar. Ya kan? Kamu di sini belajar bahasa Arab tapi malas. Belajar bahasa Inggris malas. Begitu selesai pulang, bahasa Inggris itu bisa. Bahasa Arab tenyaho. Ya kan? Terus hirup jembatur deui. Pas balik kali itu kamu ke bumi, kaima, ya kan? Ulin jembatur, teu ngerti cara ulinna, teu ngerti cara ngomongna. Akhirnya ngawur hirupna. Hidupnya jadi ngawur. Kenapa? Ketika waktu di pesantren, waktu belajar hidup, waktu belajar bergaul, belajar komunikasi tidak sungguh-sungguh, akhirnya menyesal. Maka Allah bilang dalam surat wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Illa only, just, hope, amanu, ya kan? Illalladzina amanu wa amilus sholihati, melakukan kebaikan atau kebenaran wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling mengajak, saling menegur, saling menuntun, itu yang akan beruntung. Kalau tidak, lafi khusrin, rugi, ya kan? Orang itu sadar ketika dia sudah selesai, ketika sudah selesai sampai ujung, baru dia akan sadar. Itu ya. Sekian, karena kamu sepertinya nggak perhatikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sunardi.